menyenangkan Engkau ya Bapa, sehingga pujian ini menjadi dupa harum di hadapan Engkau juga. Demikian juga Tuhan, satukan terus kami dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk hamba-Nya Pak Derikson, Bapak sudah ada bersama kami. Engkau juga urapi dia Bapak di mana menyampaikan firman-Mu Tuhan adalah Engkau yang berkata-kata. Saya percaya kami akan diberkati oleh firman-Mu yang hidup Bapak. Saat ini Tuhan Yesus, berikan keamanan, tidak ada kredit segala sesuatunya Tuhan. Di dalam Zoom ini berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur saat ini Bapak siapkan roh kami untuk menyenangkan Engkau. Hanya satu Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wira. Bu Maria. Silakan. Kita mulai? Pak Asman, ya. Iya, kita mulai. Kita nyanyi lagu Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tangan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tangan. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku rasakan ku dengar suara, ku dengar suara berseru anak domba yang dikorbankan, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya. Dari awal Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru anak domba yang dikorbankan, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya,
Kami nyanyikan haleluya bagi Yesus, buat kasih-Mu yang tiada batasnya. Haleluya. Kami beri pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan yang berkorban bagi kami, yang menebus hidup kami dari segala kutuk dosa. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu, sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang selamatkan hidup kami, sebab hanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Glory, haleluya, glory bagi Sang Raja, glory bagi Tuhan yang berkorban bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yehova, dalam nama Yesus Tuhan. Dia akan datang menyatakan kemuliaan, kebesarannya, keagungannya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Mulut, bibir, lidah kami menaikkan pujian dari hati kami. Ibahat nama ini akan ada masyima ya dalam. Ibahat nama takaya dalam ada masyima ya. Sabahai takmi dia makaya kama komayan. Hanya kasih-Mu yang mempersatukan kami, hanya kasih-Mu yang melayakkan kami, hanya tubuh dan darah-Mu yang melayakkan kami. Ibahata yang darah lada bahoma shima ya takara, ibara lada bahoma ya tamakana lada bahoma shima. Glory, haleluya, glory, haleluya. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau diagungkan, selamanya Kau terima hormat pujian. Glory, haleluya, glory, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang mengasihi kami, melayakkan kami, menyembuhkan kami, mengampuni segala kesalahan, menerima kami apa adanya. Glory, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku
ada sekarang dan selamanya. Kita siapkan hati kita malam hari itu mendengarkan firman Tuhan. Jadikan lagu Aku Percaya Tuhan ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi dengan segenap hati, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan Pak dari Son. Ya, salam. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran keras, Pak. Silakan, Ya. Pak. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu, Allah kami, yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada masa-masa merayakan Paskah dan kebangkitan-Mu Tuhan, kemenangan, karena Recording in kasih progress. kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karya terbesar di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami juga Tuhan dalam ibadah tubuh Kristus ilahi pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah dibawa dalam pujian penyembahan. Kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, yang tidak lebih daripada saudara-saudara hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Tuhan, biar kami dapat diberkati bersama dengan firman-Mu Tuhan, kiranya kami semua dapat membukakan hati kami untuk siap diberkati, koreksi, ditegur oleh firman-Mu Tuhan, karena kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang mengganggu kami, baik itu jaringan maupun peralatan yang kami pakai, Tuhan jamah, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu, dalam Recording nama Yesus stopped. kami berdoa. Haleluya. Ya, shalom buat semuanya. Saya memperkenalkan diri sambil saya minta kepada Ibu Elia Esther, kayaknya ada gangguan kayaknya itu.
Ya, shalom Bu. Ya, Salam, ini komputernya ngeheng ya. Nanti saya pakai ya, HP nih. Oke, ya. nggak apa-apa, saya pakai HP dulu. Sampai nanti dibetulin ininya. Ya. Ya, ya. Saya lanjutkan kembali. Saya perkenalan. Saya baru saja bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Komengguan yang ada di tempat ini, Gembala Family Ministry, bersama dengan teman-teman Pak Anpal. Baru selesai ibadah Family Ministry jam 4:30 sore sampai jam 7 malam setiap hari. Ya, jadi nggak ada liburnya. Jadi kebetulan saya lihat tadi WL kita besok menyampaikan firman Tuhan ya, Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon. Ya, Ya, Hmm. ya. ya. Jadi dari tubuh Kristus Ilahi kami mengundang juga besok gabung lagi Pak, Bapak Ibu semuanya untuk Ya. mendengarkan Bapak Pendeta Rasman Tampu Bolon. Horas Pak, saya juga dari orang Batak ini Pak. Oh, Saya respon. tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara, ya. Oh, Ini iya. Gembala FM udah hadir, Pak Anpal juga Oh, udah iya. hadir, ya. Ya. Kalau bisa Bu Elia Esthernya udah kemana lagi nih Bu Elia ini? Oh, kalau Bu bisa Bu Elia Esther saya dijadiin co-host ini, ada yang mau ditampilin, bisa nggak Pak? Ya. Nah, dia jadiin co-host. Ya, yang gambar itu yang gambar itu laptopnya. Laptop jadul nggak ada kameranya, mohon maaf. Bentar. Karena kalau lisan kayaknya nanti kepanjangan. Saya tanya Pak Pendeta Komenggian mau sampai 2 jam kalau lisan. Bisa kemana-mana. Jadi saya kalau screen sharing sharing screen itu apa? Jadi mempersingkat waktu gitu loh. Ya, temanya pada hari ini adalah be the right man on the right place and the right time. Ya, yang jelas itu panpal tahulah artinya itu. Ya, jadilah orang yang benar di tempat yang benar dan di waktu yang tepat. Jadilah orang yang benar di tempat yang benar dan di waktu yang tepat. Ya. Udah ya? Jadi, Udah ya ini? ya. Terima kasih Bu. Oke. Ya, dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 9 ya. Ini tentang Yusuf ya, tentang Yusuf bagaimana kita mengetahui tokoh yang sangat viral ya, sampai sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan karena sepertinya kelemahan dan kesalahan ini, makanya dibilang Yusuf ini tipologi Yesus juga ini. Tipologi Yesus, bahkan dia dijual juga dengan uang kepada saudagar Mesir kalau di dalam pelajaran teologi. Dia menjadi orang yang benar di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Tapi yang paling dahsyatnya itu terungkap ketika dia sudah menjadi penguasa dan ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah membuat dia menderita. Nah, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 49, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Kemudian karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau saya membayangkan diri saya ketika menonton film Yusuf ini, mungkin saya nggak mampu lah. Ya, bagaimana perjalanan dia ketika kita lihat di gambar ini, ya, ketika dia dimasukkan ke sumur kering, sesudah itu dia dijual lagi ke saudagar yang sedang menuju ke Mesir. Sampai ke Mesir, dia dibeli oleh Potifar. Apa yang dikerjakan berhasil, semua harta Potifar berhasil sampai dia dipercayakan. Semua yang dikerjakannya itu adalah hal yang benar. Tetapi istri Potifar juga memfitnah dia masuk penjara. Dan sama sekali saya tidak pernah mendapati ada keluhan, ada pemberontakan, ada penyesalan, ada kekecewaan di dalam kehidupan perjalanan Yusuf. Maka saya berani katakan bahwa Yusuf adalah the right man on the right place and at the right time. Dia mampu mengatakan seperti dalam firman Tuhan tadi, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhan. Padahal dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, tapi dia taat. Nah, kita lihat bagaimana ketaatan dia. Nah, sebelumnya kita lihat untuk Bapak Ibu saudara, banyak orang yang sebenarnya tokoh yang juga menjadi contoh daripada the right man on the right place and at the right time ini, yaitu seperti Nuh, ya. Ketika semua orang-orang sudah nggak ada lagi kebenaran, tapi Nuh dan keluarganya masih diperhitungkan Tuhan. 8 orang di Bahtera. Kemudian Musa, jauh-jauh Tuhan memanggil dia di tempat mertuanya Yitro. Ketika dia mengembalakan kambing domba, bahkan dia katakan, aku tidak sanggup Tuhan, tapi Tuhan tetap pakai dia. Ketika Musa melakukan dosa itu padahal masih kecil itu ya, hanya karena mungkin emosi, ya, karena Tuhan katakan perintahkanlah batu itu mengeluarkan air, tapi dia pukul, itu aja membuat dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi dia juga menjadi the right man, right place itu. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bahkan sampai 10 tulah, sampai dia bertarung dengan ahli-ahli sihir, tukang-tukang tenung Mesir. Yosua, bagaimana Yosua dan Kaleb, ya? Yosua dan Kaleb, temannya satu lagi, menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Saat itu terjadi demo besar-besaran karena 10 orang pengintai pulang, 12 orang disuruh mengintai, tapi 10 orang mematahkan semangat. Mereka melihat kekuatan lawan, padahal tanah itu sudah dijanjikan untuk mereka. Mereka pulang menjerit-jerit seperti anak kecil, melebihi anak kecil malah. Berguling-guling di tanah, menjerit-jerit, Musa, kita pulang, kita pulang. Mereka seperti raksasa semua, kita seperti belalang. Nggak berapa lama, Yosua dan Kaleb juga pulang. Bedanya mindset mereka. Kalau mindset yang 10 orang itu melihat kekuatan musuh,
Tetapi kalau Yosua dan Kaleb melihat hasil yang ada di negeri itu, maka Yosua berani katakan, kita akan menduduki, bahkan yang menguasai kota itu sudah meninggalkan mereka. Kalau saudara baca di bilangan itu. Kemudian Daud juga menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat. Pada saat semua mondar-mandir, ada yang duduk, kita bisa bayangkan bagaimana ditantang, mana pahlawan orang Israel melawan pahlawan kami orang Filistin, yaitu Goliat. Bahkan Raja Saul sendiri tidak berani. Dia yang masih umur sekitar 17-an tahun, sampai abang atau kakaknya mengatakan pulanglah. Tapi dia pergi menjumpai Saul, minta izin untuk berperang. Suatu iman yang luar biasa. Tapi saya ini sengaja membukakan, jadikanlah tokoh-tokoh ini menjadi tokoh yang bisa kita teladani sebagai the right man on the right place and at the right time. Kita juga sebenarnya Tuhan tempatkan pada posisi ini, tapi kitanya seringkali tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini ataupun Yusuf. Ya, saya mau fokus kepada Yusuf, tapi ada juga orang-orang yang gagal. Kita lihat juga orang-orang yang gagal. Karena apa? Karena kompromi dengan dosa. Ya, kita lihat satu, Adam dan Hawa, ya kita tahu sendiri bagaimana mereka tergoda. Kemudian Simpson, hanya gara-gara kekasihnya yang cantik jelita. Kemudian Raja Saul, ketika Tuhan mengatakan semua harus dibasmi, jangan ada sisa, tapi dia melihat ada benda-benda, ada hewan peliharaan yang tambun-tambun yang besar-besar, dia ambil sayang untuk dibasmi. Tetap melanggar firman Tuhan, bahkan juga dia sampai menanya dukun, ya. Kemudian Yunus yang paling parah. Yunus itu menganggap dirinya, kalau kita sekarang itu, saya berani katakan seperti dia merasakan Tuhan. Karena dia tahu bagaimana orang Niniwe. Orang Niniwe itu, dia tahu bejatnya bagaimana. Dari rajanya sampai rakyatnya. Maka dia sendiri yang menghakimi, dia sendiri yang merasakan nggak akan mungkin orang Niniwe bertobat dengan perintah yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada orang Niniwe. Maka dia tidak pergi ke Niniwe. Karena dia tahu karakter orang Niniwe. Maka dia akhirnya mengalami kesusahan besar. Ya, sampai-sampai dia dibuang ke laut, dimakan ikan, 3 hari 3 malam dia menderita. Jangan-jangan ikannya itu makan jengkol sama makan pete lagi. Bisa kita bayangkan bagaimana itu baunya minta ampun. Tapi itulah contoh bagaimana kalau kita kompromi. Jadi ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Jadi kita bisa membandingkan bagaimana kalau kita kompromi. Nah, di dalam kenapa saya angkat Yusuf ini, karena memang sama sekali saya mengikuti perjalanannya, bahkan saya menghitung, ya, saya menghitung itu ada ya 13 tahun, karena di Kejadian 37 ayat 2, ketika dia diberikan jubah dan dia bermimpi, dia itu berumur 17 tahun. Kemudian ketika dia menjadi penguasa di Mesir, diangkat oleh Firaun, berumur 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46. Berarti 13 tahun dia harus taat. Nah, kita mulai dari yang pertama, bagaimana perjalanan Yusuf menjadi the right man on the right place and at the right time. Sehingga dia mampu berkata kepada saudara-saudaranya tadi, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi memang rencana Tuhan. Memang Tuhan miliki rencana, tapi kalau Yusuf tidak taat seperti Simpson, seperti Yunus tadi, ya bisa aja. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, manusianya yang gagal kan gitu.
Nah, yang pertama kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf. Yang pertama dia memiliki mimpi. Nah, saya sejajarkan mimpi ini jadi visi dan cita-cita. Kalau manusia di Kejadian 37 ayat 5 sampai 11 dia mimpi bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya menyembah kepada berkas-berkasnya. Kemudian 11 bintang, bulan, dan matahari sujud menyembah kepada dia. Sampai ayahnya mengatakan, jadi maksudmu saya dan ibumu turut menyembah kepadamu? Tapi mimpi itu menjadi visi, menjadi cita-cita bagi dia sehingga dia menjalani proses itu, menjadi setia. Dia percaya bahwa itu suatu saat akan terjadi. Tuhan tidak memberikan mimpi itu dengan asal-asalan gitu. Makanya orang yang tidak punya mimpi, tidak punya visi, tidak punya cita-cita pasti memprihatinkan. Pribadi kita, keluarga kita harus membicarakan apa visi kita ke depan, apa cita-cita ke depan, apa tujuan ke depan, bagaimana anak kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana pelayanan kita. Sehingga kita bisa bersemangat seperti Yusuf ini. Dia percaya bahwa mimpinya itu akan terwujud suatu hari. Dan benar-benar terwujud. Saudara-saudaranya, bahkan ayahnya dan ibunya datang untuk meminta makanan. Dan akhirnya mereka tinggal di Mesir. Karena Yusuf diangkat sebagai penguasa. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita punya anak-anak, saya mengajar di SMP. Saya kadang-kadang mau menangis dalam hati kalau saya bertanya kepada anak-anak yang saya didik, apa cita-cita kalian? Saya katakan. Mereka diam. Paling dari 20 orang yang berani bercita-cita 3 orang. Kenapa yang lain? 17 orang, kenapa kalian nggak itu? Kalau kamu orang nggak punya cita-cita. Gimana Pak? Mau jadi presiden udah ada presiden. Mau jadi menteri udah ada menteri. Mau jadi PNS, saya lihat aja orang mau cari PNS saja susah. Minta ampun, harus ada duit segala macam. Jadi saya katakan, itu salah. Kalau kalian itu melihat ketidakberhasilan seperti 10 pengintai itu, kalau Yusuf melihat penderitaannya di sumur yang kering, dan juga dia difitnah oleh istri Potifar, tante yang cantik, jelita itu, kemudian dia di penjara. Kalau itu yang dilihatnya bukan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah nomor 2, setia menjalani proses. Agak berat saya mengatakan ini karena di akhir-akhir zaman ini kita berat sekali yang kita hadapi. Zaman yang semakin berat, terutama seperti saya katakan tadi, sebagai guru saja, jadi menderita. Nyubit salah, memarahin salah, apalagi memukul. Sementara kalau kita lihat mental, makanya Bapak Presiden Jokowi katakan revolusi mental itu, kita itu negaranya aja merdeka. Sementara mental-mental kita ini sebenarnya saya sendiri mengakui diri saya secara pribadi, dalam beberapa hal saya belum merdeka. Gitu. Masih manja. Suka yang gratis-gratisan. Gitu. Bahkan saya di COVID kemarin saya diajak teman, udah kita ngaku orang miskin aja supaya dapat bantuan COVID, katanya gitu. Suka yang gratis-gratisan gitu. Bisa nggak kita setia menjalani proses apa dari zaman sulit ini? Ya. 13 tahun loh, bukan hal yang pendek, 13 tahun. Tapi dia lihat penyertaan Tuhan ketika dia tidak kompromi dengan dosa, dia menghindari istri Potifar, dia mau saja dijual karena dia menghargai, menyayangi abang-abangnya.
Kenapa? Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, anak-anak sekolah minggu, kenapa Om itu Yusuf itu nggak melawan waktu dianiaya oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya? Saya katakan, karena dia mencintai saudara-saudaranya. Kayaknya nggak ada tertulis. Lihat di akhirnya. Baru saja tadi kita baca, di akhirnya itu bahkan kalau saudara baca seluruhnya, dia ambil satu ruangan khusus, dia menjerit sekuat-kuatnya karena rasa senangnya, rasa puasnya dia bertemu kembali. 13 tahun dia bertemu dengan saudara yang dikasihinya. Walaupun menganiaya dia menangis. Tuhan, terima kasih. Saya pikir seperti itu, dia menjerit. Dia ambil tempat ruangan khusus untuk menjerit. Saya nggak menyangka bisa bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Dia tidak mengingat penderitaan yang diberikan oleh saudara-saudaranya, tapi dia berdoa, dia menjerit. Terima kasih, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak ingat perbuatan-perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, ya, rajin bekerja dan selalu berbuat kebaikan. Dia kesayangan Potifar, bahkan dipercayakan semuanya kecuali istrinya. Bahkan di penjara juga, bisa-bisanya tahanan dipercayakan kepada dia. Sebenarnya dia bisa lari, tapi dia tahu itu bukan perbuatan yang mematuhi kehendak Tuhan. Karena cita-cita dia bukan seperti itu. Dia cita-cita dia visi dia masih ingat, dia ingat mimpi dia bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Dia tanamkan itu. Bahwa 11 bintang, bulan dan matahari menyembah kepadaku, dia pegang itu. Dia punya mimpi, dia punya visi, dia punya cita-cita. Dia genggam itu di dalam Tuhan, sehingga apapun yang percayakan, seberat apapun pekerjaan, seberat apapun penderitaan, walaupun harus dipenjara, tapi bayangan visi-visi dia, cita dia yang akan tercapai itu melebihi segalanya. Maka dia mau saja bekerja apa yang disuruh oleh Potifar, oleh kepala penjara, oleh Firaun. Maka sempat-sempatnya dia mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman raja. Nomor 4, kesetiaannya kepada Tuhan mengalahkan godaan-godaan penderitaannya yang dianggapnya dosa, bahkan akan menghambat mimpi atau cita-cita. Karena dia selalu berpegang itu. Ya sama seperti ketika saya pinjam layangan namanya waktu kecil ya, layang-layangan itu ya. Tapi ibu saya nggak memberi uang, saya pinjam punya teman saya, dan saya cita-cita kalau saya udah nabung nanti uang, padahal nggak seberapa, tapi waktu kecil itu masa-masanya kita nggak punya uang jajan, selalu ngepas dikasih orang tua. Maka saya bercita-cita untuk memiliki layang-layangan, maka itu terbawa ke mimpi. Ibu saya katakan, kenapa kamu mimpi jalan-jalan, kamu katakan, tarik. Saya katakan, mimpi apa ya? Oh mungkin mimpi main layangan, layang-layangan. Saya pengen punya layang-layangan, saya sedang ngumpulin duit. Jadi dari mimpi itu, dari cita-cita itu terbawa ke mimpi. Jadi ada target yang ingin dicapai. Dan target visi yang indah itu, yang mulia itu, mengalahkan semua godaan itu sehingga menimbulkan kesetiaan dia kepada Tuhan. Dia tahu pada masanya, pada waktu Tuhan nanti, 13 tahun kemudian, dia tidak tahu berapa tahun kemudian, tapi kita lihat di Alkitab 13 tahun kemudian tercapai. Dan yang terakhir tadi sudah saya ceritakan bahwa dia mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, sanggupkah kita seperti ini? Ada orang katakan, saya mengampuni dia. Tapi jangan saya lihat orangnya. Karena kalau saya lihat orangnya, timbul lagi rasa benci. Apakah itu mengampuni? Apakah itu mengasihi? Kita lihat Yusuf seperti saya ceritakan tadi. Dia kerinduan kepada saudaranya itu, ya, kerinduan kepada saudaranya itu
mengalahkan semua penderitaan yang diberikan oleh saudaranya. Padahal kalau kita baca di situ mereka sudah siap-siap untuk dibunuh oleh Yusuf. Karena mengingat perbuatan mereka kepada Yusuf. Sampai Yusuf dianggap mati oleh bapaknya. Karena mereka melumuri jubah dengan darah domba. Dan mereka katakan bahwa Yusuf sepertinya dimakan binatang buas. Tapi dia tidak mengingat itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar, kita harus mengikuti paling sedikit ya. Ini paling sedikit. Bapak Ibu boleh tambahin. Paling sedikit 5 hal ini yang dilakukan oleh Yusuf. Bayangkan dia satu ruangan. Saya baca dari kitab satu ruangan. Dia menjerit. Mengungkapkan semua kerinduannya kepada saudaranya. Kalau saya nggak mungkin saya menganggap itu saudara lagi karena udah mau membunuh saya bahkan menjual saya. Tapi 13 tahun proses yang dijalaninya bukan perjalanan yang enak, tapi perjalanan penuh penderitaan, tapi dia tetap mengasihi saudaranya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita manusia yang tidak punya cita-cita? Nah, sama seperti ayat pendukung ini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sebagai contoh zaman sekarang, kita apa bedanya kita dengan Yusuf? Apa bedanya kita dengan Daud? Sama-sama manusia. Apa bedanya rencana Tuhan dengan Yusuf? Apa bedanya rencana Tuhan dengan saya? Ya sama aja, Tuhan mau menghendaki kita ini tadi Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apakah itu hanya untuk Yusuf? Itu juga untuk saya loh. Itu juga untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk kita semua. Kalau itu hanya untuk Yusuf, untuk Yesaya, untuk Daud, nanti di surga saya protes. Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kasih agape. Kalau itu berlaku kepada Yusuf, itu berlaku kepada kita. Tapi ada orang yang gagal seperti Simpson, seperti Yunus, seperti Raja Saul. Makanya keluar lagu, walau 1000 rebah di sisiku. Banyak orang yang rebah. Apalagi di akhir zaman ini. Karena nggak tahan. Saya baru saja cerita kepada Bapak Pendeta Komingguan dan teman-teman. Adik saya sendiri minjam uang ke bank dengan janji bahwa nanti gaji suaminya akan mencicilnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia bayar ke 4 kali seterusnya sampai sekarang, dan 2 tahun lagi baru lunas, nggak dibayar. Kalau secara emosi, saya ingin pergi ke sana dan memarahin, mungkin maaf kata kami orang Batak selalu menampar muka itu adik saya itu. Kamu menyusahkan saya. Tapi saya melihat firman Tuhan ini. Kalau saya datang, ternyata sebelum saya datang, ada orang menunjukkan fotonya kepada saya, udah kurus kering adik saya itu. Kalau tambah saya datang lagi, saya marahin. Kebetulan ada jurang di sana, ini bukan berandai-andai. Dan itu memang sering terjadi kenyataan. Ada jurang karena dia udah terlibat utang, nggak sanggup membayar, datang lagi abangnya memarahin. Bisa-bisa dia lompat ke jurang itu dan mati. Kemana saya minta ampun? Maka saya tetap lihat firman Tuhan, kalau itu memang tergantung kepadamu, lakukanlah.
Itu jangka panjang, 13 tahun. Dalam jangka pendek juga kita sering diuji. Ada kecelakaan di depan kita misalnya. Takut semuanya. Nggak ada yang ngangkat. Padahal kita kadang-kadang di mobil, punya mobil sendiri, atau naik beca, angkat aja. Peduli amat itu siapa, yang penting dia sedang memerlukan pertolongan. Ini enggak. Zaman sekarang udah kita berlakukan seperti saya katakan tadi, the right man, the right place, at the right time. Tuhan sedang mau menghendaki kita, menguji kita, apakah kita mau menolong orang tersebut. Bisa saja di balik pertolongan yang kita berikan itu, Tuhan merencanakan ada berkat yang lebih besar lagi. Tapi kita nggak lulus dalam ujian itu. Tuhan menghendaki kita seperti Yusuf. Jadi bukan hanya kepada Yusuf itu berlaku, kepada kita juga. Ini enggak orang lomba-lomba itu untuk mengapa? Mengupdate statusnya. Baru memasukkan ke YouTube. Pak, ini hari Kamis. Kamis malam, jam 9 malam terjadi kecelakaan di Pematang Siantar Jalan Sisingamangaraja, Laga Kambing. Dan korbannya ada 2 orang yang belum meninggal dunia. Dia videokan, kemudian dia pulang. Besoknya dia dengar dari rumah sakit udah meninggal. Baru dia datang lagi ke rumah sakit memvideokan ambulan itu. Ternyata korban yang tadi malam tabrakan lagi ke kambing itu akhirnya mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia dapat subscriber. Tapi dia dapat apa dari Tuhan? Bisa saja waktu dia langsung angkat itu ke rumah sakit. Orang itu bisa saja entah hidup kembali, kita nggak tahu. Saya pernah mengalami secara pribadi, bahkan sampai saya dimarahin dengan istri saya gitu. Waktu saya nungguin ayah saya umur 78 tahun, hampir 80, masuk ke ruang ICU-nya udah entah beberapa kali. Nah, saya di ruang tunggu itu ada orang mondar-mandir, saya katakan, kenapa Bu? Itu suami saya minta dirujuk, ada rumah sakit 2 jam perjalanan. Jadi kurang sekitar 200 lagi. Katanya harus sekarang. Padahal ada orang yang sedang membawa uang dari kampung, tapi dari kampung ke sini kira-kira 45 menit. Saya ambil dompet saya karena saya merasa ada uang 200.000 gitu. Tapi istri saya di samping langsung dia pukul tangan saya. Nah inilah itu kalau penyakit wanita ya, tapi di sini nggak ada seperti itu. Ya, langsung pukul. Sok punya duit ini. Kita aja makan kurang, mau ngasih. Kan katanya tadi ada yang sedang ngantar duit, nanti kan dikembaliin. Kata dokter harus berangkat sekarang sebelum terlambat. Maka saya tidak pedulikan istri saya. Saya cabut dompet saya kasih aja, dah. Berangkat. Mau hidup, mau meninggal, saya nggak tahu. Yang penting saya lakukan tugas saya. Yusuf lakukan tugas dia dengan benar. Dan upahnya, Bapak Ibu, bukan hanya di dunia ini, janji Tuhan loh. Di surga. Bahkan di dunia ketika, ya akhirnya karena memang nggak tertolong lagi, bapak saya karena 2, mantan peminum berat juga, waktu itu peminum tuak, jadi kena livernya. Jadi datang dokter, ya sabarlah, udah waktunya. Tapi datang perusahaan, katakan semua ditanggung. Kan Pak saya kerja di pembibitan kelapa sawit, jadi pensiunan. Saya lihat waktu menaikkan rekening itu 50 juta sekian. Ini gratis, semua gratis. Kemudian datang lagi telepon dari perawat dari perusahaan itu, Dek, ambulannya sumbangan dari saya ya, itu jangan dibayar ambulannya. Udah saya bila telepon supir ambulannya, bawa uangnya besok saya transfer kepada supir ambulannya. Terima kasih Kak, saya bilang. Terima kasih, saya bilang. Padahal bukan orang Kristen itu. Kemudian kebetulan
abang ipar saya dari kakak saya nomor 3, dia dari Lampung datang. Saat itu dia dipanggil untuk pulang, padahal belum penguburan. Dan kemudian dia katakan, aduh, ada telepon. Laik katanya. Kalau kami laik ya panggilannya. Kalau untuk abang ipar. Ada panggilan, saya harus pulang. Nggak bisa ditunda, saya bilang. Nggak bisa ditunda, Laik. Enggak, ini kebetulan ada dinas yang 2 dinas kosong kepala dinasnya. Jadi untuk sementara saya memegang 2 menjadi kepala dinas, dua kepala dinas katanya. Ya udahlah, tanpa Laik kan itu ada kakak saya kan ada mewakili, saya bilang gitu. Udahlah, berangkatlah karena mau pelantikan, saya bilang gitu. Iya, mau dipelantikan. Dan dia ajak saya ke bank dan diambil uang sebanyak 20 juta. Kami kan kalau proses pengemubian itu karena acara adat bisa habis sampai 20 juta. Kan benar ya, dia berikan itu kepada saya aja kaget. Ini nggak salah nih, Le. Saya kira cuma 5 juta atau berapa. Dikasih 20 juta sama saya. Mohon maaf segala kekurangan, Le. Inilah yang bisa saya berikan, katanya. Ah, ini nggak salah, saya bilang. Enggak, ini sebenarnya saya nggak cukup sebenarnya hanya memberikan uang ini, tapi saya harus hadir sebenarnya sampai Bapak dikebumikan. Tapi inilah yang bisa saya tinggalkan, katanya. Dari 200.000, Bapak Ibu, dari 200.000. Tuhan kan katakan kepada kita, wah, nanti saya jadi potong khotbahnya Pak Pendeta Komengguan. Pak Pendeta Komengguan khotbahnya memberi nanti tanggal 30 ya Pak ya. Itu nanti ya, memberi semakin banyak diberi. Ya. Luar biasa. Jadilah the right man on the right place and right time. Dia peluk saudaranya, bukan dia bunuh saudaranya. Manusia ajaib itu. Manusia ajaib. Saya katakan itu Yusuf itu manusia ajaib. 13 tahun. Dia bukan memendam kebencian 13 tahun, tapi memendam kerinduan yang dalam. Ini saya sampai menangis karena membayangkan ketidakmampuan saya menjadi Yusuf. Tapi kalau mampu saya sebagai Yusuf, maka berkat Yusuf itu juga pasti terjadi kepada saya. Kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Ya. Kalaupun masih ada, apalagi kalau kami orang Batak ya, Pak Pendeta Tampu Bolon tahu itu. Susah, sukar sekali melihat orang Batak ini ibu mertua dengan menantu perempuan akrab. Susah sekali. Selalu aja ada masalah. Makanya di Alkitab selalu diulang-ulang mengampuni gitu. Ini paling besar ini yang saya salut di sini, proses yang dijalani oleh Yusuf dalam mengampuni. Luar biasa. Luar biasa. Jangan katakan saya mengampuni, tapi kalau saya lihat wajahnya akan timbul lagi kebencian. Jadilah orang yang benar di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan kepada Yusuf, kepada Daud, kepada semuanya, kepada kita. Tapi kalau kita tidak ikuti prosesnya, Tuhan merencanakan saya itu menjadi orang yang berhasil. Kemudian kita hidup harus punya target, visi, cita-cita. Jangan pernah hidup tanpa mimpi, tanpa cita-cita, tanpa impian, tanpa apa yang ingin kita kejar. Supaya kita semangat
Supaya kita bisa menjalani proses itu seperti Yusuf dengan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa di depan kita ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kami ditegur oleh firman, terutama hamba sendiri Tuhan. Hamba menangis dalam hati Tuhan ketika ada orang aniaya, memaki, mencaci hamba Tuhan. Seringkali hamba kecewa, dan hamba tidak bisa. Berapa persen lah yang hamba bisa meniru daripada Yusuf ini. Apalagi Engkau Yesus yang telah mati bagi kami. Sedangkan Yusuf sendiri Tuhan, bagaimana dia 13 tahun yang dia ingat adalah kerinduan kepada kakak-kakaknya, kepada abang, kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Bukan kebencian Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengubahkan mindset kami, merubahkan karakter kami yang mungkin keras, hati kami yang membatu karena kebencian, karena aniaya orang lain, karena perkataan orang lain. Biarlah semuanya itu lebur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami sanggup untuk mengampuni Tuhan. Janji itu bukan hanya untuk Yusuf, tapi untuk kami semua Tuhan. Biarkan kami dapat menjalani proses itu Tuhan, sehingga kami juga dapat mendapatkan keberhasilan seperti yang dialami Yusuf Tuhan. Semua yang ada di tubuh Kristus ilahi, Zoom ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Evangelis Elia Esther Tuhan, dan semuanya yang ada di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Engkau semakin memberkati, semakin Engkau berkati dalam rumah tangga, dalam kehidupan, pelayanan, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya untuk Pak Dikson ya. Ya, maaf, saya minta maaf ya, ini laptopnya nggak bisa jalan nih selama Bapak khotbah. Jadi saya ini pakai HP ya Pak ya. Jadi laptop ini tetap masih hang gitu Pak Dikson. Jadi saya minta maaf ya Pak Dikson. Jadi saya nggak masuk ke laptop, tapi saya dipakai HP. Karena ini hang terus nih sampai dari tadi nih, saya mau masukin nggak bisa-bisa ya. Jadi saya pikir ya sudah mengucap syukur aja. Yang pasti Bapak sudah memberkati kami semua ya. Be the right man on the right place in the right time ya. Maksudnya apa? Menjadi orang yang benar di tempat yang benar di waktu yang tepat. Ini nggak mudah Pak bicara seperti ini ya. Kenapa? Karena orang belum tahu di wadah yang benar di waktu yang tepatnya Tuhan.